Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali lagi untuk belajar pelajaran agama Kristen. Dan pada saat hari ini yang akan mengajar teman-teman atau adik-adik adalah Kak Voldi. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Voldi Budiman. Nah, saat ini kakak yang akan mengajar adik-adik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran agama kita akan berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik teman-teman, kita lipat tangan dengan sikap hati berdoa, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa sebelum kita mulai belajar pelajaran agama kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar agama Kristen. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang akan menerima pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran dan juga berikan kami hikmat supaya kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus berkati guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa adik-adik. Saatnya kita akan masuk dalam pelajaran kita. Nah, kita masuk pada pelajaran 7. Pelajaran berapa adik-adik? Pelajaran 7. Allah pencipta keragaman fauna. Yuk sama-sama kita katakan Allah pencipta keragaman fauna. Nah, kita percaya bahwa Allah Tuhan kita, Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu fauna? Mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan. Tetapi sama-sama kita akan melihat, belajar apa sih kakak, fauna itu apa sih? Nah, apa itu fauna? Fauna itu keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat. Apa sih habitat itu? Habitat itu tempat kediaman. Jadi fauna itu keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat, di suatu tempat. Jadi fauna itu adalah hewan-hewan atau binatang-binatang. Nah, kita percaya bahwa Allah kita atau Tuhan kita, Dia menciptakan semua binatang dan hewan-hewan yang ada dalam dunia ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan, coba perhatikan gambar di depan. Nah, gambarnya ada Adam dengan binatang-binatang, manusia pertama Adam. Dan ada begitu banyak binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan.
sebelumnya kita akan buka bersama-sama bacaan Alkitab atau bahan Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 25. Ayo teman-teman, adik-adik yang punya Alkitab, yang punya catatan atau buku dipersiapkan ya untuk mencatat atau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa tulis Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 25. Nanti kakak tunggu. Ayo dibuka dulu Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Sudah dapat belum? Kejadian itu kitab awal, kitab yang pertama. Nah, kalau sudah dapat Kejadian 1 ayat 24, kakak akan bacakan atau kita baca bersama-sama yuk. Ayo baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 24 dan 25 dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi adik-adik, Allah itu menciptakan segala jenis binatang liar, binatang-binatang yang ada di hutan, dan juga segala jenis ternak, binatang-binatang yang dipelihara, dan binatang-binatang yang diberi makan oleh manusia. Itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik binatang yang ada di udara. Ayo, binatang yang di udara apa adik-adik? Apa binatang apa? Burung. Burung-burung di udara. Dan kemudian bukan hanya itu, tetapi ada juga binatang yang ada di darat. Binatang apa aja? Adik-adik pasti sudah banyak tahu binatang-binatang yang ada di darat. Nah, kita perhatikan. Wah, pada saat kita bangun pagi, kita sudah mendengarkan suara ayam berkokok. Gimana suaranya? Kukuruyu. Wah, pagi-pagi kita sudah mendengarkan ayam berkokok. Ayam adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi teman-teman baru bangun pagi kita sudah mendengarkan suara ayam berkokok. Waktu bangun pagi kita mendengarkan suara apa lagi ya? Kita mendengarkan suara burung berkicau. Nah, pagi-pagi kita juga sudah mendengarkan burung yang berkicau. Seperti apa ya suara burung berkicau? Ayo kita akan lihat, ada sebuah video yang akan kita saksikan, video singkat tentang burung. Coba adik-adik perhatikan. Nah, adik-adik sudah perhatikan suara-suara burung di pagi hari sangat begitu merdu dan sangat begitu indah. Karena kita lihat bahwa Tuhan pencipta keanekaragaman fauna. Jadi fauna itu adalah binatang-binatang. Dan adik-adik perhatikan, nah burung-burung, semua burung-burung di udara bangun pagi kita udah dengar ada suara burung. Nah, adik-adik coba perhatikan, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Adik-adik
Di rumah ada pelihara hewan nggak? Di rumah ada pelihara binatang-binatang nggak? Nah, coba perhatikan, ada nggak hewan peliharaan di rumah adik-adik? Nah, mungkin pasti ada teman-teman yang memelihara kucing, mungkin ada yang memelihara anjing, atau ada yang memelihara burung, atau mungkin ada yang memelihara ikan di rumah. Coba kita perhatikan yang sering kita lihat di sekitar rumah, ada binatang apa aja ya? Coba. Nah, mungkin teman-teman melihat, adik-adik melihat ada kucing di dekat rumah kita, atau ada kucing yang kita pelihara di rumah. Pasti adik-adik kalau pelihara kucing, pasti adik-adik akan rawat kucing itu, adik-adik akan kasih makan kucing itu, bahkan adik-adik berikan minum, pasti adik-adik akan merawat peliharaan adik-adik. Nah, ada mungkin nih ada gambar anjing. Mungkin adik-adik juga di rumah ada yang pelihara anjing. Ada yang pelihara anjing enggak? Pasti ada yang memelihara anjing. Atau mungkin ada yang belum punya peliharaan atau hewan. Kira-kira adik-adik pengen gak melihara hewan? Anjing ataupun kucing? Pasti kalau adik-adik mau memelihara anjing atau kucing, pasti adik-adik akan merawatnya dengan baik. Nah, kita lihat lagi ada binatang apa lagi ya. Nah, di sekitar kita sudah lihat ada kucing, ada anjing, ada burung, ada ayam, dan semuanya itu adalah fauna yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah kita. Dia pencipta segala sesuatu. Nah, coba adik-adik perhatikan, apakah manfaat hewan ternak bagi keluargamu? Tadi kita sudah baca firman Tuhan, ada binatang liar diciptakan Tuhan maupun binatang yang ternak. Apa sih hewan ternak itu? Hewan ternak itu, coba lihat gambar di depan, seperti ayam yang diternak, yang diberi makan oleh seorang peternak ayam. Kira-kira di rumah adik-adik ada yang melihara ayam nggak di rumah? Kira-kira ada nggak yang melihara ayam? Mungkin kakak nggak tahu, mungkin ada yang melihara ayam. Tetapi apakah manfaat hewan ternak bagi keluargamu? Secara umum, hewan ternak itu berguna bagi kehidupan manusia. Karena kalau misalnya ayam bertelur, telurnya kita bisa makan. Telurnya bisa menjadi protein yang sehat bagi tubuh kita. Bahkan daging ayam pun kita bisa makan sebagai sumber protein juga. Jadi manfaat hewan ternak, Tuhan ciptakan hewan ternak untuk kebutuhan kita juga, manusia ciptaan Tuhan. Kira-kira apa lagi ya hewan ternak? Coba lihat. Wah, ada yang tahu nggak binatang apa nih? Bebek. Binatang bebek. Dan adik-adik tahu ini adalah binatang bebek. Bebek juga telurnya bisa dimakan, bahkan dagingnya juga bisa dimakan. Kira-kira apa lagi ya hewan ternak? Mungkin adik-adik kalau pulang ke kampung, halaman, ke desa, pasti adik-adik akan melihat banyak ternak di sana, ternak hewan-hewan. Kira-kira apa ya yang kita minum setiap hari? Ada yang tahu hewan ternak apa? Coba kita lihat. Nah, ya mungkin adik-adik di rumah punya ternak ikan nggak? Tapi ada orang yang ternak ikan, khususnya ikan air tawar. Mereka ada yang buat dipelihara untuk hiasan, tetapi ada juga untuk dimakan. Jadi hewan peliharaan ikan juga ada yang dimakan. Enak sekali. Jadi teman-teman, hewan ternak itu bermanfaat bagi kita. Ini coba lihat nih, ada ikan laut. Waktu Kak Voldi pulang kampung di Sulawesi Tengah, ada yang ternak ikan air laut. Jadi di air laut kita bisa makan ikannya langsung dari laut. Jadi ikannya masih segar. Nah, terus kita lanjut, binatang apa ya? Coba kita lihat. Nah, ada yang tahu ini binatang apa? Sapi. Sapi adalah hewan ternak
yang menghasilkan susu sapi yang setiap hari mungkin adik-adik minum. Jadi hewan ternak sapi pun ini berguna atau bermanfaat bagi manusia. Sebagai juga sumber protein yang sehat, susu juga baik bagi manusia. Nah, semua hewan-hewan ternak itu bermanfaat bagi manusia. Jadi, kalau adik-adik punya hewan ternak, pasti hewan ternaknya dikasih makan, dirawat dengan baik. Karena hewan ternak juga bermanfaat bagi manusia. Nah, coba perhatikan. Kak Poli lanjut. Selain ternak, tentu masih banyak lagi jenis hewan yang ada. Pernahkah kamu atau adik-adik berwisata ke kebun binatang? Banyakkah jenis hewan yang kamu lihat? Pasti teman-teman mungkin sudah ada yang pernah ke kebun binatang. Ayo, siapa yang sudah pernah? Mungkin kalau yang di Jakarta ada Ragunan. Tapi kalau mungkin yang ada lebih besar lagi, ada di Taman Safari di daerah Bogor. Pasti teman-teman kalau sudah pernah ke kebun binatang, pasti lihat ada begitu banyak hewan-hewan. Coba perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu ada gambar apa aja? Kalau tadi kita sudah melihat ciptaan Tuhan adalah binatang ternak, tetapi ada juga segala jenis hewan. Ada gajah di sini, kemudian ada singa, ada zebra, ada apa lagi ya? Ada badak, ada burung. Banyak sekali kalau kita melihat di taman kebun binatang atau taman safari. Nah, saat ini kita akan lihat satu video singkat bagaimana ya di kebun binatang ada binatang apa aja ya. Adik-adik perhatikan ada gambar apa aja. Perhatikan di depan, kita akan lihat ada satu video. Nah, kita akan perhatikan ada satu video. Wah, ada binatang-binatang di kebun binatang. Nah, itu video singkat. Gimana adik-adik? Udah lihat belum binatangnya atau hewan-hewannya? Lucu kan binatangnya, hewan-hewannya? Coba teman-teman adik-adik lihat, perhatikan. Tadi ada binatang apa aja? Ayo, ada binatang monyet, singa, ada kuda nil, ada apa lagi ya? Ada sapi, bermacam-macam kebun binatang, bermacam-macam binatang atau hewan. Dan semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau minggu lalu mungkin Kak Sem ajarin bagaimana tentang flora. Ada yang masih ingat nggak tentang flora? Flora itu tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga Tuhan ciptakan untuk dimakan oleh hewan. Baik hewan binatang liar atau binatang liar ataupun ternak, bahkan jenis-jenis hewan yang lainnya. Jadi kita perhatikan bahwa flora juga bermanfaat bagi binatang-binatang, bahkan bagi seluruh kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Kita, adik-adik kita akan baca ya ayat-ayatnya. Nah, ini kita lihat ada binatang-binatangnya dan kita akan baca dalam, ayo kalau masih membuka Alkitabnya, dalam Mazmur 104 ayat 14 dan 15. Mazmur 104 ayat 14 dan 15. Sudah dapat adik-adik belum? Ayo kita buka Alkitabnya. Sudah? Kalau tidak, perhatikan di depan. Kakak akan bacakan Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah ayat 15. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kalau kita perhatikan ayat 14, engkau yang menumbuhkan rumput
ini juga adalah flora. Katakan apa? Flora adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan yang menumbuhkan flora atau tumbuh-tumbuhan bagi hewan, bagi fauna. Jadi Tuhan juga yang menciptakan flora, Tuhan juga yang menciptakan fauna. Jadi flora juga bermanfaat bagi fauna atau hewan-hewan. Tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat bagi hewan-hewan. Dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia dan bermanfaat juga bagi manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadi adik-adik, kita perlu melihat dan kita bersyukur dan kita boleh melihat bahwa ciptaan Tuhan sangat indah. Bahwa seluruh fauna diciptakan Tuhan kita, Allah kita. Dia yang Allah yang besar, Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Nah, gimana adik-adik pelajaran kita hari ini? Senang gak terima pelajaran hari ini tentang hewan-hewan dan binatang atau tentang fauna? Tentang apa adik-adik? Tentang fauna. Oke, kita sudah dengar tentang fauna. Bagaimana Tuhan pencipta keanekaragaman fauna. Nah adik-adik, pada saat ini Kak Foldi akan memberikan tugas. Tugasnya apa ya Kak? Tugasnya gampang, mudah. Dan teman-teman, adik-adik coba perhatikan tugas dari Kak Foldi. Adik-adik perhatikan, coba adik-adik mencari 3 contoh fauna. 3 contoh apa? Fauna. Coba adik-adik cari yang ada di rumah atau di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh ke kebun binatang. Lagi COVID, lagi ada virus corona. Tetapi yang ada di rumah kita. Setelah adik-adik cari, ya ada contoh-contoh binatang, ada 3. Kemudian adik-adik buat video. Buat apa? Video. Videonya dekat binatang. Videonya adik-adik berdiri dekat binatang. Lalu adik-adik dekat video. Kemudian adik-adik itu menjelaskan atau menceritakan tentang fauna. Misalnya contoh fauna adalah kucing. Adik-adik boleh jelaskan tentang kucing. Oh Kak Foldi, kucing ini dia berkeliaran di rumah aku. Kemudian kucing ini aku beri makan. Jadi teman-teman adik-adik buat satu video menjelaskan tentang fauna. Ya, satu video satu fauna. Berarti ada 3 video. Satu video itu 15 detik. Ya, nggak boleh kurang. Ya, lebih nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Jadi sekali lagi tugasnya adik-adik mencari 3 contoh fauna yang ada di rumah atau di sekitar adik-adik. Kemudian adik-adik buat video berdiri di dekat fauna tersebut. Lalu adik-adik jelaskan mengenai fauna, menceritakan tentang fauna. Ya, 15 detik saja. Sudah mengerti adik-adik? Jadi tugasnya itu aja. Adik-adik buat satu video, nanti videonya dikirim ke Kak Sem. Oke, pelajaran hari ini, kemudian tugasnya juga sudah Kak Foldi berikan. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi bermanfaat bagi kita, bahwa kita mengerti bahwa Tuhan pencipta keanekaragaman fauna. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Pelajaran sudah selesai. Lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama buat pelajaran yang kita sudah terima. Ayo kita berdoa. Nanti Kak Foldi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar agama, pelajaran 7 yang mengajarkan kami bahwa Tuhanlah pencipta keanekaragaman fauna. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa setiap ciptaan Tuhan, baik flora dan fauna, baik tumbuh-tumbuhan dan binatang,
sangat bermanfaat bagi kami manusia. Terima kasih untuk ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena ciptaan-Mu untuk flora dan fauna bermanfaat bagi kami manusia, bagi kami anak-anak-Mu, bagi kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri pelajaran kami. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak agar setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan mereka boleh terima dengan baik, dan Roh Kudus ingatkan setiap pelajaran yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian pelajaran hari ini adik-adik. Sampai berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Pelajaran selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.